Saat putri sematawayang keluarga konglomerat yang cantik, kaya, dan berkuasa tiba-tiba jatuh koma karena penyakit misterius, semua dokter terbaik angkat tangan. Alat medis tercanggih pun tak mampu menyelamatkannya. Sang ayah yang putus asa pun mengumumkan sayembara 1 miliar rupiah untuk siapa saja yang bisa menyelamatkan nyawanya. Namun di tengah kepanikan itu, muncul seorang pria berpenampilan lusuh, tampak tak punya apa-apa. Ia ditertawakan, diragukan, bahkan dihina. Tak ada yang percaya pada kehadirannya, sampai keajaiban mulai terjadi dan seluruh ruangan mendadak sunyi. Siapakah sebenarnya pria misterius ini? Dan rahasia apa yang ia bawa? Pagi itu, lantai 15 kantor pusat Wijaya Group tampak jauh lebih sibuk dari biasanya. Kursi-kursi ruang rapat telah terisi rapi, para pegawai duduk dengan punggung tegak, sebagian menunduk, sebagian lain menatap layar presentasi dengan wajah tegang. Mereka semua tahu satu hal, hari ini Rizka Wijaya berada di kantor. Dan kehadirannya selalu membawa udara dingin yang tak terlihat. Rizka Wijaya, 23 tahun. Usia muda yang seharusnya identik dengan kelembutan dan semangat, namun justru dikenal dengan sikap dingin dan penuh dominasi. Ia memimpin rapat besar pagi itu dengan aura yang tak terbantahkan. Cantik, cerdas, pewaris tunggal seluruh kekayaan Wijaya Group, namun di balik kemewahan dan pesonanya, tersimpan karakter yang sulit didekati. Rizka dikenal angkuh, perfeksionis, dan nyaris tak mengenal kata toleransi. Baginya, bisnis adalah segalanya. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi alasan personal. Setiap presentasi selalu dikoreksi tajam, setiap laporan diteliti seolah mencari celah. Tatapan matanya tajam, seakan menilai siapa yang layak bertahan, siapa yang pantas tersingkir. Para manajer hanya bisa duduk membeku, tak ada yang berani bicara kecuali ditanya langsung. Namun pagi itu, suasana sedikit berubah. Beberapa menit setelah rapat dimulai, seorang pria paruh baya berdiri perlahan. Namanya Hendro, usia sekitar 40 tahun. Wajahnya sederhana, penuh kesantunan. Ia telah mengabdi lebih dari 10 tahun di perusahaan itu. Selama ini, ia dikenal sebagai karyawan yang patuh, jarang terlambat, nyaris tak pernah absen. Dengan suara pelan dan napas tertahan, Hendro memberanikan diri bicara. "Nona Rizka, maaf sebelumnya, maaf jika saya lancang. Saya ingin izin pulang lebih awal. Ibu saya tiba-tiba kritis, saya harus segera ke rumah sakit." Ruangan mendadak hening, seolah waktu berhenti bergerak. Rizka berhenti membolak-balik berkas, lalu mengangkat wajahnya pelan. Tatapannya dingin, menusuk seperti bilah pisau. "Jadi menurutmu pekerjaan yang saya berikan tidak penting?" katanya datar, namun syarat tekanan. Hendro tergagap. "Bukan begitu, Nona. Saya sudah menyelesaikan sebagian besar." Belum sempat ia melanjutkan, Rizka memotong dengan nada meninggi. "Semua orang punya masalah keluarga. Tapi kalau semua menjadikannya alasan, perusahaan ini tidak akan berjalan." Suasana semakin membeku. Hendro menunduk lebih dalam, tangannya bergetar hebat. "Kau pikir perusahaan ini berdiri karena belas kasihan? Tidak. Perusahaan ini berdiri karena disiplin dan kerja keras," lanjut Rizka dengan suara tegas. Seorang sekretaris mencoba menenangkan, "Nona, Pak Hendro hanya ingin memastikan ibunya mendapat perawatan. Dia karyawan teladan, jarang sekali bermasalah." "Diam," bentak Rizka. Sekretaris itu langsung terdiam. Rizka kemudian menatap seluruh ruangan, menunjuk satu persatu, memastikan setiap kata tertanam jelas dalam benak mereka. "Dengarkan saya baik-baik. Perusahaan ini tidak butuh orang yang menjadikan keluarga sebagai tameng. Siapapun yang lebih memilih urusan pribadi daripada tanggung jawab perusahaan, silakan keluar." Kata-kata itu menghantam Hendro seperti palu. Matanya berkaca-kaca, meski ia bukan pria yang mudah menangis. "Saya mengerti, Nona," ucapnya lirih, menelan ludah, lalu membungkuk hormat sebelum melangkah keluar dengan langkah goyah. Pintu tertutup perlahan. Sunyi menyelimuti ruangan. Tak ada yang berani bersuara.
Rizka kembali memimpin rapat seolah tak terjadi apa-apa, tanpa menyadari bahwa barusan ia telah mematahkan hati seseorang yang sedang berjuang menyelamatkan ibu tercinta. Beberapa pegawai saling pandang. Ada yang ingin bicara, ada yang ingin membela. Namun rasa takut lebih besar dari empati. Dulu ayahnya Hendro juga sakit parah sampai meninggal, dan dia tetap masuk kerja, bisik salah satu karyawan. Sekarang ibunya, kasihan sekali. Bisikan itu tenggelam dalam ketegangan, terkubur oleh rasa takut kehilangan pekerjaan. Rizka lalu berdiri, merapikan jas mahalnya, dan berkata dingin, "Rapat selesai. Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Kalau masih ingin bekerja di sini, patuhi aturan saya." Semua serentak berdiri. Ada yang bergegas, ada yang menarik napas lega. Sepatu hak Rizka bergema menyusuri lorong marmer, dan setiap pegawai menunduk saat ia lewat. Bukan karena hormat, melainkan karena gentar. Rizka tersenyum tipis. Bangga. Merasa ia berada di puncak segalanya. Merasa dunia harus tunduk pada kehendaknya. Namun tak seorang pun tahu bahwa beberapa hari ke depan, hidupnya akan jungkir balik. Kesombongannya akan runtuh, dan ia akan dipaksa menghadapi sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa dikendalikan dengan jabatan. Takdir. Hari itu matahari bersinar seperti biasa, namun kantor Wijaya Group terasa lebih sunyi. Tak ada suara sepatu hak tinggi, tak ada teguran dingin dari sang direktur muda. Para pegawai mulai gelisah, melirik jam, bertanya-tanya. Kenapa Bu Rizka belum datang? Biasanya telat 1 menit saja sudah cukup membuat satu divisi tegang. Anehnya, waktu terus berjalan, namun sosok yang biasa menguasai lantai itu tak kunjung muncul. Di saat yang sama, di kamar mewah kediaman keluarga Wijaya, Rizka terbangun dengan tubuh terasa sangat lemah. Kepalanya berdenyut hebat, pandangannya berbayang, napasnya tak teratur. Jantungnya berdetak kacau seolah berpacu dengan sesuatu yang tak terlihat. Ruangan terasa berputar. Ia mencoba bangkit, namun lututnya tiba-tiba lemas. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh keras ke lantai dingin. Dengan suara gemetar, ia berbisik panik. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku? Rizka berusaha menarik napas, namun dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan dari dalam. Ia memijit pelipisnya dengan jemari gemetar, berharap rasa itu mereda, namun tak sedikit pun membaik. Ponselnya tergeletak di atas meja, hanya beberapa langkah darinya. Namun jarak itu terasa begitu jauh, seakan tubuhnya tak lagi patuh pada keinginannya sendiri. Beberapa menit berlalu sebelum asisten rumah tangga menemukan dirinya tergeletak di lantai. Wajah wanita itu langsung pucat. "Nona Rizka." "Astaga!" teriaknya panik, memanggil seluruh penghuni rumah. Dalam hitungan menit, dokter pribadi keluarga Wijaya dipanggil. Suara langkah cepat, peralatan medis yang dibuka tergesa, dan teriakan cemas memenuhi kamar mewah itu. Tekanan darahnya turun. Periksa detak jantungnya. Rizka hanya mendengar suara-suara samar, seperti datang dari kejauhan. Tubuhnya terasa berat, seolah tenggelam perlahan dalam lautan gelap yang pekat. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia takut, namun tak ada satu kata pun yang mampu keluar dari bibirnya. Di tengah kekacauan itu, Tuan Wijaya masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi ketenangan dan kewibawaan seorang penguasa bisnis. Yang terlihat hanyalah kepanikan seorang ayah. "Apa yang terjadi pada anak saya?" tanyanya dengan suara tertahan. Dokter menjawab dengan nada hati-hati, "Kami masih belum tahu, Pak. Kondisinya memburuk sangat cepat." Rizka segera dipindahkan ke ambulans. Sirene meraung memecah jalanan kota menuju rumah sakit terbaik. Setibanya di sana, ruang gawat darurat penuh dengan tenaga medis yang sibuk bergerak cepat. Monitor menunjukkan angka-angka tak stabil, napas Rizka naik turun dengan susah payah, kulitnya pucat dingin, lingkar hitam mengelilingi matanya. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menemui Tuan Wijaya dengan raut yang sulit disembunyikan. "Kami sudah melakukan tes menyeluruh. Tidak ditemukan infeksi, kerusakan organ,
atau gangguan saraf. Namun tubuhnya bertingkah seperti mengalami kelelahan ekstrim dan penurunan fungsi mendadak. Apa maksud Anda? Bagaimana mungkin orang sehat bisa tiba-tiba seperti ini? Suara Tuan Wijaya dipenuhi ketidakpercayaan. Dokter menggeleng pelan. Sejujurnya, kami tidak tahu. Rizka lalu dipindahkan ke ruang ICU. Bunyi monitor detak jantung menjadi suara dominan yang mengisi keheningan. Bip 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 pelan namun mencekam. 2 hari berlalu. 3 hari. 5 hari. Tak ada perkembangan, justru kondisinya semakin menurun. Pada hari ke-7, Rizka jatuh ke dalam koma. Tubuhnya tampak seperti tertidur. Namun dokter menjelaskan itu bukan sekadar tidur, melainkan keterputusan antara tubuh dan kesadarannya. Di kantor, rumor mulai menyebar. Kondisi Bu Rizka makin parah. Aku dengar semua dokter terbaik sudah datang, tapi tidak ada yang tahu dia sakit apa. Jangan-jangan ini karma. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa diam, beberapa hanya menunduk. Bahkan orang sekeras apapun akan terdiam jika kesedihan menyentuh tanpa aba-aba. Di kamar ICU, Tuan Wijaya duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan putrinya yang dingin. Tak ada lagi sosok konglomerat yang ditakuti semua orang. Yang tersisa hanyalah seorang ayah yang dihantui rasa kehilangan. Rizka, Papa tahu kamu kuat, kamu harus bangun. Papa mungkin salah membiarkan kamu hidup terlalu tinggi, tapi tolong, buka matamu, bisiknya putus asa. Namun tubuh itu tetap terbaring tanpa reaksi. Pintu diketuk pelan. Seorang dokter masuk dengan ekspresi berat. Pak Wijaya, kami telah memanggil konsultan medis dari Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika. Semua mengatakan hal yang sama. Kondisi ini tidak memiliki sebab yang jelas. Kami tidak bisa memastikan kapan, atau apakah, dia akan sadar kembali. Tuan Wijaya mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua kekuasaan, kekayaan, dan koneksi yang ia miliki terasa tak berarti. Ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, setelah lama tenggelam dalam keheningan, ia berdiri dan berjalan menuju jendela besar. Kota terbentang di bawah cahaya lampu yang gemerlap. Ia menghela napas panjang, lalu mengangkat ponselnya. Keesokan paginya, berita itu mengguncang seluruh negeri. Sayembara dibuka. Siapapun yang mampu menyembuhkan Rizka Wijaya akan mendapatkan hadiah 1 miliar rupiah. Berita itu menyebar seperti api yang disiram angin. Dari dokter, tabib, dukun, hingga orang-orang asing yang mengaku memiliki kemampuan khusus, semuanya berdatangan mencoba peruntungan. Namun tak satu pun berhasil. Sejak pengumuman itu disiarkan, rumah sakit yang biasanya tenang berubah menjadi lautan manusia. Wartawan berjejer di depan gerbang, kamera terarah ke pintu masuk, mikrofon siap menangkap setiap kabar terbaru. Semua membicarakan satu nama, Rizka Wijaya. Hadiah 1 miliar, kalimat itu bergema ke seluruh penjuru negeri, membawa harapan, ambisi, bahkan keputusasaan. Orang-orang datang berbondong-bondong. Bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Dokter spesialis, ahli herbal, ustaz, pendeta, biksu, paranormal, ahli terapi tradisional, hingga mereka yang hanya bermodalkan keyakinan. Tuan Wijaya membiarkan semuanya mencoba. Ia tak peduli siapapun mereka. Jika masih ada 1% kemungkinan, ia rela mempertaruhkannya. Hari-hari terasa berat. Setiap hari ada wajah baru di ruang ICU. Ada yang menggunakan teknologi medis canggih, ada yang melantunkan doa dengan suara bergetar, ada yang membawa ramuan dari pegunungan, ada pula yang hanya menempelkan tangan ke dada Rizka dan memejamkan mata lama sekali. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada reaksi. Tidak ada tanda-tanda kesadaran. Rizka tetap terbaring. Diam, seolah berada di dunia lain yang tak bisa dijangkau siapapun. Bip, bip, bip. Suara mesin monitor itu kini menjadi satu-satunya tanda bahwa Rizka masih berjuang di antara hidup dan mati. Di luar ruangan, dunia tak berhenti berbicara. Media sosial dipenuhi komentar, opini,
bahkan penghakiman. Ini karma, dulu dia kasar sama pegawainya. Hidup kok sombong, sekarang merasakan sendiri. Namun di sisi lain, ada pula yang menaruh simpati. Bagaimanapun dia tetap manusia. Semoga cepat sembuh, kasihan ayahnya. Semua suara itu bising, tapi Tuan Wijaya memilih diam. Ia tak punya waktu untuk membalas cibiran. Tak punya tenaga untuk marah. Waktunya hanya tersisa untuk satu hal, berharap. Menanti sesuatu yang bahkan belum tentu datang. Suatu sore, saat hujan turun pelan di balik jendela rumah sakit, seorang pria muda melangkah masuk ke area lobi. Pakaiannya lusuh, kemejanya kusam, rambutnya tak tertata, sandal sederhana membungkus kakinya yang lelah. Di bahunya tergantung tas kain tua, tampak sudah menemani perjalanan panjang bertahun-tahun. Ia bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan tokoh terkenal. Namanya Arya. Dengan langkah tenang, ia mendekati meja resepsionis. "Saya ingin bertemu keluarga Nona Rizka." Resepsionis menatapnya ragu, dari ujung kepala hingga kaki. Jelas pria ini tak seperti tamu-tamu yang biasanya datang membawa koper mahal dan gelar panjang. "Maaf, Pak. Sayembara hanya menerima tenaga medis terverifikasi atau praktisi terdaftar. Anda punya surat atau rekomendasi?" Arya menggeleng pelan. "Saya tidak punya. Tapi saya ingin membantu." Resepsionis menarik napas, bersiap menolak. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, suara berat seorang pengawal terdengar dari belakang. "Hei, ini bukan pasar. Kamu pikir bisa seenaknya masuk ke sini? Pergi." Pengawal itu mendorong Arya ringan, cukup untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Beberapa orang yang sedang menunggu ikut melirik dan tertawa kecil. Lihat bajunya, orang kayak gitu mau menyembuhkan pewaris konglomerat? Mungkin dia kira ini sinetron. Pasti mau nipu, biar kaya mendadak, dapat 1 miliar. Tawa terdengar pelan, tapi tajam. Menyakitkan. Arya menunduk sesaat. Ia tidak membalas. Tidak marah. Tidak membantah. Tangannya hanya mengeratkan genggaman pada tali tas kainnya. "Saya hanya ingin mencoba," ucapnya lirih. "Saya tidak minta imbalan apapun. Biarkan saya melihatnya." Pengawal kembali mendekat, suaranya meninggi. "Sudah, pergi." Namun sebelum ia benar-benar diusir, langkah seseorang terdengar dari ujung koridor. Suasana langsung berubah. Semua menoleh. Tuan Wijaya berjalan mendekat. Tatapannya tajam namun syarat kelelahan. Bahunya seolah memikul seluruh beban dunia. Rambutnya sedikit berantakan, pertanda malam-malam panjang tanpa tidur. "Ada apa ini?" tanyanya dingin. Resepsionis dan pengawal langsung menunduk. "Maaf Pak, pria ini ingin mengobati Nona Rizka tanpa surat apapun." Tuan Wijaya memandang Arya lama. Hening di antara mereka. Mereka tak saling kenal, tak ada alasan untuk percaya. Namun ada sesuatu dalam sorot mata pria itu, ketenangan yang aneh, kesederhanaan yang jujur, ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan di titik ini, Tuan Wijaya telah mencoba hampir segalanya. Jika masih ada satu celah harapan, sekecil apapun, ia bersedia menggenggamnya. Biarkan dia masuk. Semua terkejut. "Pak, tapi..." "Saya bilang, biarkan dia masuk." Nada itu tak bisa dibantah. Arya menunduk hormat. Langkahnya pelan saat mengikuti Tuan Wijaya menuju ruang ICU. Beberapa dokter dan anggota keluarga menatap dengan sinis dan tak percaya. Dia pasti orang gila. Ini buang waktu. Ayah Rizka sudah benar-benar putus asa. Namun di balik pintu ruang ICU yang sunyi, takdir mulai bergetar pelan. Koridor terasa panjang, sunyi, dan dingin. Lampu-lampu putih memantulkan cahaya pucat yang seolah menggambarkan suasana hati semua orang di sana. Di balik kaca, tubuh Rizka terbaring lemah, jauh berbeda dari sosok berwibawa yang dulu menguasai ruangan dengan satu lirikan saja. Saat pintu ICU dibuka, beberapa dokter terhenti menatap Arya yang berdiri di belakang Tuan Wijaya.
Tatapan mereka bukan sekadar ragu, melainkan meremehkan. "Pak Wijaya, siapa orang ini?" "Dia ingin mencoba mengobati putriku." Dokter menghela napas berat. "Kami sudah melakukan seluruh prosedur medis. Membiarkan orang tanpa kualifikasi menyentuh pasien berisiko tinggi sangat tidak disarankan." Tuan Wijaya menatapnya tanpa gentar. "Kau sendiri yang bilang tak ada lagi yang bisa dilakukan." Dokter terdiam. Di belakang, para kerabat keluarga Wijaya berbisik dengan nada sinis. "Ini sudah kelewatan. Lihat bajunya, bahkan tak pantas berada di lantai VVIP. Dia benar-benar sudah kehilangan harapan." Namun tak satu pun berani menghentikan keputusan sang ayah. Arya melangkah mendekat ke sisi ranjang. Ia tidak tergesa, tidak gegabah. Ia hanya berdiri di sana, memandang wajah pucat Rizka dengan tatapan lembut, seolah mengenang seseorang yang telah lama ia kenal. Rizka masih terbaring, napasnya tipis, tubuhnya diam, tapi jelas ia masih berjuang. Arya menghela napas pelan. Ia meletakkan tas kain tuanya di kursi, lalu mengeluarkan seikat kecil daun kering, beberapa botol berisi cairan bening, dan segenggam bunga hutan yang telah dijemur. Para dokter langsung bereaksi. "Itu apa? Obat tradisional? Ini tidak bisa diterima. Kita bukan orang primitif, Pak." Namun Tuan Wijaya tak menoleh pada mereka. Tatapannya hanya tertuju pada putrinya yang terbaring tak berdaya. Dengan suara pelan namun penuh harap, ia berbisik, "Biarkan dia bekerja." Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Suasana pengobatan yang tak biasa terasa semakin sunyi. Arya duduk di kursi dekat kepala Rizka. Ia tidak tergesa menyiapkan apapun, tidak pula menunjukkan kesan dramatis. Hal pertama yang ia lakukan hanyalah menggenggam tangan Rizka. Tangan yang dulu memegang kendali. Tangan yang sering menunjuk dengan rasa superior. Tangan yang membuat banyak orang merasa kecil. Kini tangan itu dingin, rapuh, selembut tangan seorang anak yang ketakutan. Arya memejamkan kedua matanya. Tidak ada mantra aneh. Tidak ada gerakan teatrikal. Tidak ada ritual mencolok. Hanya kesunyian dan bunyi mesin monitor yang terdengar perlahan. "PP, PP, PP." Lalu Arya berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Kau tidak sendiri. Selalu ada jalan pulang bagi mereka yang ingin berubah." Tuan Wijaya menunduk. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Para kerabat menahan diri. Para dokter tak punya pilihan selain menunggu. Arya kemudian meneteskan cairan dari botol kecil ke ujung kapas, lalu mengusap lembut pelipis Rizka, berlanjut ke pergelangan tangannya. Aromanya menenangkan. Bukan bau kimia, bukan alkohol, melainkan wangi dedaunan, tanah, dan kehidupan yang sederhana. Aroma yang menghadirkan rasa damai. Ia menundukkan kepala, melantunkan doa pelan, seperti percakapan dengan Yang Maha Kuasa, bukan ritual penuh paksaan. Setiap manusia pernah berbuat salah, tapi jika ia diberi kesempatan untuk bangkit, tuntunlah ia agar tidak tenggelam. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Entah mengapa, suasana terasa berat, namun hangat. Menit demi menit berlalu. Tak ada perubahan. Hingga tiba-tiba, jari Rizka bergerak sangat halus. Hampir tak terlihat. Namun mesin monitor menangkap sesuatu. "PP, PP." Detak jantungnya berubah. Lebih stabil. Lebih hidup. Detaknya naik. Tekanan darah meningkat tapi masih normal. Para dokter terkejut. Beberapa bahkan mundur setengah langkah. Wajah Arya tetap tenang. Ia mendekat ke telinga Rizka dan berbisik pelan. "Kau telah menyakiti banyak orang, tapi hidup selalu memberi dua pilihan. Terus jatuh, atau bangkit kembali." Seolah mendengar suara itu, kelopak mata Rizka bergetar. Perlahan, terbuka. Awalnya kosong, lalu basah oleh air mata, hingga akhirnya kesadarannya kembali sepenuhnya. "Ayah," suaranya nyaris tak terdengar. Tuan Wijaya menutup wajahnya. Tangis yang selama berminggu-minggu terkunci akhirnya pecah. Tubuhnya gemetar saat memeluk putrinya,
seakan takut keajaiban itu kembali lenyap. "Rizka, nak." Kerabat terdiam. Para dokter terpukul oleh kenyataan. Segala rasa ragu, sombong, dan ejekan runtuh seketika. Namun di antara semua orang, ada satu sosok yang tetap berdiri tenang. Arya. Tanpa senyum. Tanpa rasa bangga. Seperti seseorang yang hanya menuntaskan sesuatu yang memang harus ia lakukan. Saat Rizka membuka matanya sepenuhnya, tangis ayahnya belum juga reda. Ia menggenggam tangan putrinya erat-erat, seolah tak ingin melepaskan sedikit pun. Namun di tengah kebahagiaan yang menyergap itu, Rizka berbisik lemah. "Dia? Siapa dia?" Tuan Wijaya terdiam. Semua mata tertuju pada Arya. Baru saat itulah mereka sadar, pria ini belum pernah memperkenalkan dirinya. Arya menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Suaranya tenang, tidak tergesa. "Aku hanya anak dari seseorang yang pernah kau perlakukan tidak adil, dan aku tak bisa melupakannya." Wajah Rizka memancarkan kebingungan. "Aku pernah bertemu denganmu?" tanyanya lirih. "Bukan denganku," jawab Arya pelan. "Tapi dengan ayahku. Meski mungkin bagimu, hari itu tak berarti apa-apa. Karena kau tak pernah melihatnya sebagai manusia." Ruangan icu membeku. Kerabat menahan napas. Tuan Wijaya menegakkan tubuhnya. "Apa maksudmu?" Suaranya menegang. Arya menatap langsung ke mata Rizka. "Tak ada kebencian di sana. Hanya kejujuran. Ayahku dulu bekerja di perusahaanmu. Pegawai administrasi. Seseorang yang kau hina di depan banyak orang hanya karena ia ingin pulang lebih cepat untuk merawat ibunya yang sekarat." Sorot mata Rizka berubah. Syok, takut, luka. Kenangan itu muncul seperti bayangan kelam. Seorang pria berseragam sederhana, menunduk memohon izin. Rapat besar. Dirinya berdiri penuh wibawa, memarahinya, mempermalukannya, mengatakan bahwa orang miskin selalu mencari alasan untuk lari dari tanggung jawab. Tidak ada yang membela, tidak ada yang berani bersuara. "Aku," suara Rizka pecah. Air mata mengalir deras dari matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena rasa sakit di tubuh, tetapi karena rasa bersalah yang membakar jiwanya, membuat napasnya sesak, dan hatinya seakan diremas oleh kenyataan yang tak bisa ia hindari lagi. Rizka mencoba mengingat sesuatu. Napasnya masih berat, namun ingatan itu perlahan muncul. Aku ingat hari itu," bisiknya gemetar. Arya menunduk pelan. Tatapannya tidak menghakimi, tidak menyimpan kebencian. "Aku tidak datang untuk membalas dendam," ucapnya tenang. "Jika aku ingin melihatmu menderita, aku tidak akan menyentuhmu malam ini." Tuan Wijaya menutup wajahnya. Dadanya naik turun menahan isak. "Anak muda, kenapa? Kenapa kau masih mau membantu kami?" Arya tersenyum kecil. Senyum yang tidak pahit, tidak getir, hanya penuh penerimaan. "Ibuku selalu berkata, janganlah menjadi jahat hanya karena kau pernah disakiti. Jika kau membalas kebencian dengan kebencian, maka hatimu akan sama dengan orang yang telah melukaimu." Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini bukan sunyi yang dingin dan menakutkan. Sunyi ini hangat. Sunyi yang menyadarkan. Sunyi yang membuat setiap orang merenungi kesalahan dan makna kesempatan kedua. Rizka menangis. Bahunya bergetar hebat. Tangannya yang dulu sering meremehkan orang lain kini menggenggam tangan Arya dengan penuh penyesalan dan ketidakberdayaan. "Maaf, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf," ucapnya terisak. Arya membalas genggaman itu lembut. "Maafmu bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Karena selama ini kau hidup dengan beban yang kau ciptakan sendiri." Tuan Wijaya menatap mereka berdua. Tangisnya kini bercampur lega. Ia sadar, kesombongan yang selama ini ia biarkan tumbuh telah berbalik melukai semua. Namun hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Soal sayembara pun kembali terlintas. Salah satu kerabat akhirnya memberanikan diri bertanya, "Lalu, bagaimana dengan uang 1 miliar itu?"
Tuan Wijaya menoleh tajam. Kau pikir ini soal uang? Katanya tegas. Ia memandang Arya. Saya akan tetap memberikan hadiah itu, bahkan lebih. Kau telah menyelamatkan putriku. Namun Arya menggeleng pelan. Saya tidak menginginkan uang itu, Pak. Semua terkejut. Arya melanjutkan dengan suara tenang. Saya hanya ingin hidup saya kembali damai. Dan saya ingin kalian mengerti satu hal. Kekuatan sejati bukan diukur dari harta atau jabatan, tapi dari kerendahan hati untuk menghargai sesama. Tuan Wijaya menunduk. Suaranya gemetar oleh keharuan. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Aku baru sadar, kekayaan dan kekuasaan tidak ada artinya jika dibalut kesombongan. Kau bukan hanya menyembuhkan putriku, tapi juga menyadarkan kami semua. Seminggu kemudian, Rizka akhirnya diperbolehkan pulang. Ia kembali ke rumah bukan lagi sebagai pewaris congkak, melainkan sebagai seorang manusia yang baru saja kembali dari tepi kematian. Ia mulai mencari satu demi satu pegawai yang pernah ia sakiti. Mereka yang dulu ia hina, ia tekan, ia perlakukan tanpa empati. Ia meminta maaf dengan tulus, menerima segala respon, amarah, tangis, bahkan penolakan, tanpa mengeluh, tanpa membela diri. Rizka belajar berjalan sebagai manusia, bukan sebagai bos, bukan sebagai pewaris kaya, tapi sebagai seseorang yang pernah jatuh dan memilih bangkit. Sementara itu, Arya kembali ke kehidupannya yang sederhana, tanpa sorotan kamera, tanpa pujian, tanpa gemerlap dunia konglomerat. Namun hatinya tenang, damai, karena ia tahu, ia telah memilih membalas luka dengan kebaikan. Dan di dunia ini, itulah kemenangan terbesar seorang manusia.